Oke, halo Adirekta, kembali lagi denganku Eko Nugroho. Jadi ini adalah part 3 dari pembahasan soal LMS, yaitu nanti aku akan membahas soal 3 dan soal 4. Jadi di soal 3, itu PT Assessment sedang mempertimbangkan untuk membeli sebuah mesin produksi baru seharga 300 juta. Ingat, pembelian mesin baru, pembelian fixed asset, berarti ada capital expenditure. Ingat ya, ada capital expenditure, ada capex. Nah, pembelian mesin baru ini berimbas pada kenaikan EBIT sebesar 70 juta. EBIT-nya nambah 70 juta tiap tahun. Jadi tiap tahun nambah 70 juta. Setahun 70 juta, 70 juta, 70 juta gitu selama kita lihat berapa tahun nanti. Nah, untuk dapat mengoperasikan mesin dengan benar, ternyata para karyawan akan diberikan sesi pelatihan singkat dengan biaya 6 juta. Itu udah kena pajak, include pajak. Terdapat tambahan biaya 4 juta untuk keperluan instalasi mesin. Nah, berarti perolehan mesinnya nggak cuma 300 juta nih. Tapi berapa? Berarti 300 juta, biaya pelatihan ini masuk perolehan mesin 6 juta, dan 4 juta instalasi, berarti 10 juta. 300 tambah 10, otomatis capex kita adalah 310 juta. Ini adalah perolehan equipment. Nah, kita udah dapat nih capex. Terus setelah itu, karena mesin ini sangat efisien, maka keputusan untuk membeli mesin juga harus dibarengi dengan kenaikan persediaan 25 juta. Ingat, kalau aset naik berarti ada increase pada ekuitas. Maksudnya gimana? Jadi saat ada kenaikan persediaan, otomatis aset naik. Jadi kalau misal nih 500.000 sama dengan 300.000 capitalnya, liability-nya 200.000, contoh. Nah, ternyata asetnya ini dia nambah sebesar 25.000. Berarti kan jadi 525 ya, 525.000. Nah, berarti ekuitasnya harus naik juga kan? Naik sebesar 25.000. Nah, berarti jadi 325.000. Nah, karena kenaikan ini, ingat, kalau increase capitalnya increase, dia jadi dikurangkan tadi. Kalau increase, dia dikurang. Ini ya, kalau NOWC ini tadi increase, dia jadi negatif. Oke, teman-teman. Nah, berarti negatif 25 juta. Jadilah NOWC-nya 25 juta, nanti dia negatif. Nah, terus itu di tahun ke-0 ya. Fokus kita adalah tahun ke-0. Nah, terus mesin baru ini memiliki masa manfaat 10 tahun, N-nya 10. Dan setelahnya tidak memiliki nilai sisa, nggak ada salvage value sama sekali. Berarti di tahun akhir nanti nggak ada salvage value untuk membeli mesin baru ini. Perusahaan perlu minjam uang dari Bank Rizky sebesar 100 juta, dia pinjam dengan tingkat bunga 8,5% per tahun. Nah, terus diasumsikan bahwa semua working capital akan terlikuidasi pada akhir periode. Jadi NOWC semuanya itu nanti akan terlikuidasi atau terrecovery deh, bahasa gampangnya. Terrecovery nanti di tahun terakhir. Jadi misalnya ini ada negatif 25 juta, jadi di akhir tahun, itu tahun ke-10, nanti ada positif 25 juta. Gitu, oke? Nah, dan perusahaan menggunakan metode garis lurus, straight line, di mana tax rate-nya diketahui 28%. Dan accurate rate of return buat cari NPV 10%. Yang pertama ditanya berapa initial outlay. Ingat, initial outlay umumnya adalah capex dan NOWC. Cash outflow-nya, cash outflow pembelian di pertama di tahun 0 itu kan kita beli mesin baru. Yang tadi capex itu capital expenditure ya teman-teman. Capital expenditure 310 juta. Yang dimana 300 juta tambah pelatihan 6 juta tambah instalasinya 4 juta, berarti 310 juta. NOWC-nya kita udah hitung tadi 25 juta. Berarti initial outlay kita adalah 335 juta. Ingat, ini di negatif karena ini adalah cash outflow. Jadi dia di negatif. Oke, teman-teman. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan B dan C. Yang B, berapa annual free cash flow proyek tersebut dari tahun 1 sampai dengan tahun ke-9? Kita diminta loh free cash flow tahun 1 sampai tahun ke-9. Nah, kita lihat tadi kan di soal diketahui bahwa atas pembelian mesin baru ini berimbas pada kenaikan EBIT, earning before income tax, 70.000. Ingat, EBIT itu adalah net operating income. Berarti
EBIT-nya ini nambah 70 juta tiap tahun. Berarti dari tahun 1 sampai tahun ke-9 nambah 70 juta terus. 70 juta, 70 juta, 70 juta, 70 juta. Sampai tahun terakhir, tahun ke-10 juga nambah 70 juta. Oke, teman-teman. Nah, terus di sini udah ada tax rate, dia 28%. Ya udah, berarti tax rate-nya dari net operating income kita kali 28%. Boom, dapatlah angka 19.600.000. Tapi sebenarnya ini negatif ya, karena dia pembayaran tax, berarti ada pengurangan di situ. Jadi kita bayar pajak gitu. Nah, kalau kita bayar pajak kan ada cash keluar, makanya dia di negatif. Ketemulah net operating profit after tax atau NOPAT, atau biasa kita sebut EAT, earning after tax, gitu ya teman-teman. Nah, di sini NOPAT ditambah depresiasi expense jadi operating cash flow. Depresiasi expense-nya dapat dari mana sih? Jadi depresiasi expense-nya dapat dari, kan kita tadi dapat capex ya, capexnya 310 juta. Oke, dibagi sama masa manfaatnya 10 tahun tanpa nilai sisa, berarti nggak perlu dikurangi salvage. Boom, dapatlah angka 31 juta. Nah, setelah itu dapatlah operating cash flow. Oh sorry, ini bukan di negatif ya teman-teman. Jadi ini ditambah, jadi dia dipositifin. Nah, maka ketemulah operating cash flow di tahun 1 sampai tahun ke-9 itu 81.400.000. Karena capex dan NWC nggak mempengaruhi tahun 1 sampai ke-9, berarti free cash flow di tahun 1 sampai ke-9 yaitu 81.400.000. Oke, itu di tahun ke-9, 1 sampai ke-9. Di tahun ke-10 beda lagi. Berapa free cash flow di tahun ke-10? Pertanyaan yang C. Nah, berarti yang tahun ke-10 ini sama semua. Bedanya di recovery, yaitu recovery NOWC. Yang tadi ya dibahas, ini, diasumsikan semua working capital akan terlikuidasi pada akhir periode. Jadi di akhir periode, di tahun akhir, terlikuidasi loh, recovery loh, sebesar 25 juta, gitu. Nah, otomatis, ya udah berarti 25 jutanya ini kita masukin ke tahun terakhir, jadinya NOWC nanti recovery semua jadi 0. Otomatis 81.400.000 ditambah sama 25 juta, dapatlah angka free cash flow di tahun ke-10 106.400.000. Gitu ya teman-teman. Nah, setelah itu yang D, kita suruh ngitung apakah PT Esselsmoon perlu membeli mesin baru tersebut. Oke, berarti kalau itu hubungannya dengan NPV dong. Apakah dia positif atau negatif? Kalau positif kita terima, kalau negatif kita tolak. Perhitungan NPV tadi udah aku jelasin di part sebelumnya. Cara cepatnya yaitu cash outlay ditambah rumus NPV. Rate-nya diketahui 10%. Value-nya berarti, ini kan ada 9 tahun ya, berarti 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 di tahun ini. Boom, dapatlah angka NPV positif 174.806.345. Nah, karena NPV-nya positif, teman-teman, karena NPV-nya positif, maka proyek ini diterima akhirnya PT Esselsmoon akhirnya jadi beli mesin baru ini karena ternyata menguntungkan proyek ini untuk kedepannya. Jadi gitu buat soal 3. Kita lanjut ke soal 4. Dalam soal 4, Wayne Mill Corporation, perusahaan yang memiliki 34% marginal tax, jadi tax rate-nya 34%, terus dengan declared rate 15%, discount rate-nya atau ini buat perhitungan NPV ya, 15%. Terus sedang mempertimbangkan sebuah proyek untuk memperkenalkan suatu produk baru. Oke, berarti kita pertimbangin nih buat memperkenalkan suatu produk baru. Proyek ini diharapkan memiliki jangka waktu N-nya 5 tahun. Oke, N-nya 5. Terus kita itu suruh apa sih? Ternyata kita disuruh nentuin NPV, Profitability Index, dan IRR. Oke, gunakan kriteria pengambilan keputusan yang sesuai. Jadi apakah kita ambil proyek baru ini apa enggak dari perhitungan NPV, Profitability Index, dan IRR. Nah, di sini diketahui data harga proyek itu tadi, biaya pabrik dan peralatan baru, ini kan berarti hubungannya sama fixed asset. Kalau fixed asset berarti hubungannya ke CAPEX, Capital Expenditure. Oke, Capital Expenditure. Karena dia
capital expenditure berarti biaya pabrik dan peralatan barunya aja 26.800.000. Ditambah instalasinya 200. Berarti kan harga perolehannya adalah 27 juta. Iya nggak teman-teman? Iya kan? Nah, berarti capexnya adalah 27 juta. Nah, aku udah masukin di sini. Jadi, cost of equipment, ini bukan equipment ya, pabrik dan peralatan baru maksudnya, 27 juta. Nah, capexnya udah dapat nih, 27 juta. Lalu, penjualannya di tahun pertama, ingat ini bukan harga, ini jumlah unit. Tahun pertama 65.000, tahun kedua 125.000, tahun ketiga 120.000, tahun keempat 80.000, dan tahun kelima 70.000. Harga jual per unit dari tahun 1 sampai tahun keempat itu 250. Harga jual per unit 300 untuk tahun 1 sampai 4 dan 250 untuk tahun kelima. Ingat itu penjualannya. Ya udah langsung aja kita catat biar nggak lama-lama. Kita catat nih penjualannya. Di tahun pertama kita ngejual 65.000 unit. Di mana harga per unitnya adalah 300. Boom, dapatlah angka penjualan 19.500.000. Di tahun kedua, kita ngejual 125.000 unit. Harga per unitnya adalah 300. Dapat 37.500. Terus di tahun ketiga, kita ngejual 120.000 unit. Kita kaliin harga per unitnya 300. Harga jual per unit ya. Nah, harga dapat segini. Keempat juga kali 300. Dan di tahun kelima, khusus tahun kelima, dijual seharga 250. Berarti kan kita ngejual 70.000 unit. 70.000 dikali harga jualnya adalah 250. Dapatlah angka 17.500.000. Nah, setelah ini kita masukin COGS kita. Dapat dari mana? Dapat dari variable cost dan fixed cost. Variable cost-nya ternyata di sini 200 per unit. Ya udah, berarti karena dia 200 per unit, otomatis kan kita jualnya 65.000 unit nih tahun pertama. 65.000 unit kaliin 200. Nah, dapatlah angka 13 juta. Gitu ya teman-teman. Di tahun kedua juga gitu juga. Kita ngejual berapa unit? 125.000 unit. Padahal per unitnya, variable cost-nya itu 200. Nah, dapat 25 juta. Begitu seterusnya sampai tahun kelima. Jadi kali 200, jumlah unit kali 200. Terus fixed cost, namanya fixed cost, otomatis udah fix dong. Per tahunnya 950.000. Berarti ya udah, dari tahun 1 sampai tahun kelima, fixed cost-nya adalah 950.000. Jadi dapatlah gross profit teman-teman. Gross profit adalah revenue dikurangi COGS. Jadi sales revenue kurangi COGS jadi gross profit. Revenue-nya segini dikurangi variable cost dan fixed cost, atau langsung aja ya, sum. Boom, dapat 5.550.000. Gitu ya teman-teman. Ini juga perhitungannya sama. Kita kurangi operating expense karena di soal nggak ada operating expense, ya udah dienolin. Tapi ingat, kita punya depresiasi. Dapat dari mana? Dapat dari capital expenditure. Yang mana? Yang 27 juta ini. Nah, ada nilai sisa nggak? Ternyata di sini bentar. Ini diasumsikan pabrik dan peralatan tidak akan memiliki nilai sisa. Jadi nggak ada nilai sisa, atau otomatis nol, nggak ada salvage value-nya. Oke teman-teman. Ya udah, berarti depresiasinya adalah langsung aja nih 27 juta capexnya dibagi tahunnya. Jumlah tahunnya kan 5. Ya udah, dapatlah 5.400.000 per tahun. Ini udah sama semua, 5.400.000. Ingat dikurangi, ini bagian expense. Dapatlah gross profit dikurangi expense jadilah net operating income, atau nama lainnya adalah EBIT, earning before income tax, belum kena pajak. Nah, setelah itu kan kita dapat ya, gross profit dikurangi depreciation expense, dapatlah angka ini semua. Terus kita kurangi sama pajak. Pajak tax rate-nya tadi kan di atas tadi, tax rate-nya 34%. Oke, teman-teman. 34%, ya udah langsung aja. 150.000 kali 34%. Boom, dapat. Oh ya, ini belum aku negatifin. Sorry, karena dia kurang. Jadi pajak ini karena kita ngebayar pajak, jadi pasti kurang ya, teman-teman. Terus di sini sama rumusnya, yaitu net operating income kali tax rate 34%, jadi negatif. Nah, khusus tahun kelima, kenapa kok dia 0? Nah, kita tes ya, teman-teman. Jadi kenapa kok dia 0? Karena net operating kita itu loss. Misal nih, kita kaliin sama
tax rate kita 34%, nah dia itu jadi positif 969. Nah, ini kayak nggak mungkin banget kalau kita rugi itu DJP mau bayar kita gitu, nggak mungkin. Di sini nggak ngebahas lebih bayar pajak, nggak ngebahas kurang bayar pajak, jadi nggak ada kurang atau lebih bayar, ya kan? Nah, jadi kenapa kok aku nolin, karena otomatis nggak mungkin banget kita dapat uang dari DJP gitu. Oke, jadi aku nolin. Jadi kita nggak perlu bayar pajak. Kenapa? Karena kita rugi. Kalau kita untung, kita harus bayar pajak nih. Pajaknya tax rate-nya 34%. Tapi kalau kita rugi, kenapa kita harus bayar pajak? Gitu. Kan kita nggak ada uh, uh, pemasukan yang bisa dikenai pajak. Nggak ada objek pajak karena kita rugi. Ya otomatis dia nol gitu. Dan nggak mungkin banget tax rate ini jadi positif, teman-teman. Ingat, tax rate itu adalah pembayaran pajak. Makanya dia pasti selalu negatif. Ingat ya teman-teman. Itu kata kuncinya. Nah, otomatis di sini jadi 0. Terus net operating income ditambah tax rate itu jadi operating cash flow. Oke. Jadi di sini ada operating cash flow. Ini pokok di 150 kurang 51 jadi operating cash flow. Ditambah depresiasi. Jadi NOPAT. Jadi net operating income dikurangi tax rate itu jadi NOPAT, net operating profit after tax atau earning after tax. Nah, terus ditambah depresiasi expense, dapat dari mana? Dapat dari atasnya. Kan tadi kita udah hitung ya. Depresiasinya itu 5.400.000 negatif. Kita nulin, caranya ditambah. Jadi negatif 5.400.000 ditambah 5.400.000. Jadi depresiasinya itu hilang gitu. Makanya dia harus ditambah. Jadilah operating cash flow sebesar jumlah dari ini tadi kita sum. Gini, boom, dapatlah angka segini. Begini juga seterusnya sampai ke kanan, sampai tahun kelima. Caranya sama. Oke. Terus kita cek. Di sini ada kata-kata kebutuhan modal kerja, working capital, akan ada modal kerja awal yang dibutuhkan sebesar 200.000. Berarti NWC di tahun 0 itu 200.000. Nah, karena dia membutuhkan, berarti kan ada kenaikan 200.000 nih. Kita ngeluarin cash 200.000, berarti kita negatifin dong. Ya nggak? Oke. Nah, setiap tahunnya investasi pada modal kerja bersih, net working capital atau NWC, itu akan sebesar 10% dari hasil penjualan tahun tersebut. Dari hasil penjualan, dari revenue. Ini aku udah catat di atas. Jadi OWC, dari 10% dari operating working capital dari revenue, itu kan 10% ya teman-teman. Oke, jadi tahun pertama kan 19.500.000, kita kali 10%, boom, dapatlah segini. Tahun kedua sama, kali 10% dari penjualan 37.500.000 kali 10%. Tahun ketiga 36.500.000 kali 10%. Tahun keempat 24 juta kali 10%. Nah, terus jadi investasi pada modal kerja akan meningkat pada tahun pertama dan kedua. Nah, terus untuk selanjutnya menurun pada tahun ketiga hingga kelima. Pada akhirnya seluruh modal akan dilikuidasi pada akhir masa proyek tahun kelima. Jadi nanti itu akan semuanya itu sisanya akan dimasukin ke tahun kelima. Makanya di sini aku nggak masukin operating working capital 10% dari revenue tahun kelima karena emang nggak perlu kita hitung operating working capital di tahun terakhir gitu. Kenapa? Karena udah dilikuidasi nanti di NOWC di sininya nanti. Tinggal sisanya berapa kita tutup gitu. Oke teman-teman. Nah, setelah itu kita udah dapet nih OWC-nya. Terus kita bisa dong ngitung NOWC. Jadi dapat dari mana NOWC? NOWC itu didapat dari 1 juta ini ya teman-teman, sorry. Jadi 1.925.000 ini aku kurangi sama NOWC di tahun 0, yaitu ini. Dapatlah angka 1.750.000. Jadi OWC yang di tahun pertama aku kurangi sama NOWC di tahun 0. Biar dapat NOWC di tahun 1 ini berapa sih gitu. Ternyata 1.750.000. Terus di tahun kedua caranya yaitu karena kita udah dapat ya. Di tahun pertama tadi kan 1.950. Di tahun 0 tadi 200.000. Berarti kan tahun 1 kurangi tahun 0 dapatlah T1. Ntar aku ulang jelasin dikit pelan-pelan. Jadi caranya itu gini, OWC di tahun 1 dikurangi tahun 0. Ini buat dapat di tahun 1 ini. Nah,
buat hitung tahun kedua, yaitu berarti tahun 2 dikurangi tahun 1. Nah, dapatlah 1.800.000. Ini aku cek ya, bener nggak sih? Gitu. Nah, jadi di sini adalah yang di sini tahun kedua dikurangi tahun ke-1. Iya bener. Boom, dapatlah negatif 1.800.000. Di tahun ketiga juga gitu. Yaitu tahun ketiga berarti tahun 3 kurangi tahun kedua. Dapatlah angka tahun 3-nya kan segini, dikurangi tahun kedua. Nah, dapatlah angka positif. Terus tahun keempat sama halnya, yaitu tahun keempat dikurangi tahun ketiga. Nah, dapatlah segitu, 1.200.000. Tahun kelima, ya udah dilikuidasi seluruhnya. Otomatis tahun kelima kan kita 0 ya. Tahun kelima 0 dikurangi sama tahun keempat. Boom, dapatlah angka 2.400.000. Terlikuidasi semuanya di sini. Jadi tahun 1 kurangi tahun 0 dapat T1. Tahun 2 kurangi tahun 1 jadi T2. Tahun 3 kurangi T2 jadi T3. Tahun 4 kurangi T3 jadi T4. Dan T5 kurangi T tahun keempat jadilah net operating working capital tahun kelima. Nah, dari data ini sesuai nih. Maksudnya apa? Maksudnya, sesuainya apa sih? Sesuainya adalah investasi pada modal kerja meningkat pada tahun pertama dan kedua. Ingat, karena kalau NOWC increase, dia berarti jadi negatif. Nah, di sini dia sesuai nih, negatif. Terus, untuk selanjutnya menurun pada tahun ketiga hingga kelima. Kalau dia decrease, dia akan jadi positif. Ya, makanya dia di sini positif, sesuai banget apa yang diminta soal. Berarti sesuai ya teman-teman. Jadi di sini setuju harusnya. Nah, otomatis free cash flow-nya kita dapat di tahun pertama yaitu 5.499 ini dikurangi sama operating working capital, dapatlah 3.749 atau aku sama aja ya. Nah, dapatlah 3.749. Tahun kedua segini, tahun ketiga sini yaitu dapat dari operating cash flow dikurangi NOWC. Ini juga operating cash flow dikurangi sama NOWC dapat segini. Dan yang terakhir operating cash flow, karena ini positif jadi ditambah ya teman-teman. Ditambah jadilah segini. Nah, yang diminta tadi di soal itu apa sih? Yang diminta adalah NPV-nya, profitability index PI dan IRR. Oke. Ya udah, aku hitung NPV cara cepatnya yang tadi. Tapi ini aku ngitungnya dari PV ya, karena aku ngitung PI. Kalau ngitung PI kan rumusnya adalah PV nanti aku bagi sama negatif dari cash outlay gitu buat ngitung PI. Nah, aku nyari NPV dari PV, yaitu rumusnya NPV. Required rate-nya berapa? Required rate-nya ternyata 15%. Dari soal atas ya. Required rate-nya 15%. Udah, berarti 15%. Value-nya berarti di tahun 1 segini, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5. Boom, dapat angka 22 juta ini. Berarti kalau dapat NPV adalah cash outlay dikurangi sama PV. Sorry. Ini udah negatif jadi ditambah PV. Nah, dapatlah angka 5190 sama kayak di sini. Atau kalau ini tuh cara cepetnya kita pakai yang biasanya. Cash outlay ditambah sama dengan NPV. Rate-nya berapa? 15%. Value-nya adalah tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Dapatlah angka sama 5.190. Jadi sama aja, baik ngitung PV dulu terus dikurangi sama free cash flow cash outlay-nya atau langsung hitung NPV itu sama. Ternyata NPV-nya negatif nih, teman-teman. Kita bisa ngitung IRR. Caranya langsung aja, cara cepat yaitu IRR buka kurung. Langsung ini kita masukin semua. Dan boom, dapat 6,95%. Profitability index rumusnya adalah PV dibagi sama negatif cash outlay. Dapatlah angka segini. Nah, berarti proyek ini NPV-nya negatif, terus IRR-nya kurang dari discount rate. Discount rate-nya kan 15% ya. Terus PI-nya kurang dari 1. Maka 3 argumen ini udah mengindikasikan bahwa proyek ini kita tolak.
Gitu teman-teman, karena NPV-nya udah negatif, didukung oleh IRR yang kurang dari diskon rate 6,95%, lebih kecil dari 15%, dan profitability index-nya kurang dari 1, maka proyek ini merugikan kita ke depannya. Jadi kita tolak. Jadi ini pembahasanku di soal 3 dan 4. Terima kasih yang udah memperhatikan sampai sini, dan kita ketemu lagi di chapter terakhir ngebahas soal 5 dan buku Titman 12-16. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.